Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Para pemirsa yang berbahagia yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala sesuatu apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, mudah-mudahan terkabul, dan mudah-mudahan apa-apa yang telah kita lakukan semuanya mudah-mudahan menjadi amal soleh di sisi. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah menyampaikan tentang proses perjalanan ibadah haji tamattu atau umroh, perjalanan ibadah haji gelombang 1 dan gelombang kedua. Kalau gelombang 1 kemarin kita sudah sampaikan, itu dari Bandara Internasional Minangkabau atau dari BIM atau dari mana kita berangkat embarkasinya. Terlebih dahulu kita menuju Madinah, di mana di Madinah kita 8 hari untuk melaksanakan arba'in. Terakhir nanti waktu kita akan berangkat, kita mengerjakan sunat-sunat terlebih dahulu. Sunat, diantaranya sunat itu adalah bersih-bersih diri. Kemudian kita mandi sunat ihram. Kemudian baru kita berharum-haruman dan memakai pakaian ihram di Madinah. Jadi kita memakai pakaian ihram itu di hotel kita di Madinah. Insya Allah nanti akan kita praktekkan tata cara memakai pakaian ihram itu sendiri. Lalu maka miqatnya kita itu di Bir Ali. Jadi sambil kita menuju Mekah, ya, kita terlebih dahulu mampir atau singgah dulu di Bir Ali. Lalu di Bir Ali kita miqat, di sana kita melafazkan niat labbaik Allahumma umratan. Itu kalau kita gelombang pertama. Kalau kita gelombang kedua, maka pakaian ihram kita ini kita taruh di tas tentengan dan kita masukkan ke bagasi kita di dalam pesawat. Jangan kita taruh pakaian ihram kita di dalam koper, kita masukkan ke bagasi di bawah. Ya. Kalau seandainya sampai nanti di King Abdul Aziz atau Jeddah, ya, lalu bapak-bapak dan ibu-ibu, khusus untuk bapak-bapak kehilangan atau mungkin tasnya tidak diketemukan, lalu pakaian ihram itu di sana di Bandara Internasional King Abdul Aziz itu orang tidak ada jual pakaian ihram. Maka itu untuk harapan kami kepada bapak-bapak gelombang kedua, maka untuk pakaian ihramnya kita taruh di tas tentengan bersama kita di dalam pesawat. Nah, begitu nanti sampai di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, lalu kita ambil tas tentengan kita yang berisikan kain ihram itu, lalu kita bawa, dan nanti pada suatu tempat nanti kita akan di sana kita akan berpakaian ihram. Jadi kalau kita di Jeddah King Abdul Aziz gelombang kedua, maka kita memakai pakaian ihram atau miqatnya di King Abdul Aziz Jeddah, ya. Dimana di sana kita setelah kita memakai pakaian ihram, kita sholat sunat ihram, kemudian kita melafazkan niat, dan dari Jeddah itu kita menuju Makkahul Mukarramah. Ini cara memakai pakaian ihram. Kita membawa 2 helai pakaian ihram.
Jadi ada cara memakai pakaian ihram ini, ya. Contohkan aja, kita buka pakaian ini supaya jelas. Jadi kalau berpakaian ihram itu tidak ada peci, ya, dan ini juga tidak ada seolah-olah ini, ya, tidak ada, ya. Jadi kita anggap ini celana ini, itu tidak mungkin pula kita buka celana ini, ya. Ini ada 2 helai pakaian yang tidak berjahit, satu untuk kodek atau untuk sarung, ya, dan satu lagi untuk pakaian bagian atas. Ini ada 2 pakaian ihram. Lalu pakaian ihram itu ada cara-cara memakainya yang aman dan nyaman, ya, aman dan nyaman. Dan pakaian ihram itu yang terpenting adalah menutup aurat, bukan harus begini, bukan harus begini, bukan harus begitu, ya. Yang benarnya ini yang salahnya bukan. Yang penting Bapak, ya, bisa memakai pakaian ihram itu yang menutup, ya, aurat. Ini satu baik. Mungkin ini dengan cara yang kurang benar, ya. Ini mungkin dengan cara yang kurang benar, ya. Kenapa kurang benar? Kalau ini cara ini kita perlakukan, ya, nanti ketika kita membawa barang, ya, ini akan terangkat. Jadi ketika Bapak naik mobil nanti, ini terbuka. Jadi untuk pakaian ihram laki-laki itu ada 2 helai pakaian yang tidak berjahit itu takol tanpa kolor, artinya kita tubeless tanpa celana dalam, ya, tanpa celana dalam. Jadi seandainya kalau kayak gini, ya, cara memakainya, pakaiannya, cara memakainya memakai yang salah, jadi tidak benar, ya. Jadi kalau begini, ya, jadi di salah nih kalau ada, ya, ada orang yang mempertanyakan ini saja, ya. Lalu ada memakai pakaian ihram itu, ya, aman, ya, tapi tidak nyaman, ya, tapi tidak nyaman, ya. Ini sempit, ya, ini sempit. Ini kita melangkah itu tidak bebas, ya. Ini melangkah itu tidak bebas. Ini pakaian yang di bawah inilah yang dipatokkan untuk kita bisa melaksanakan ibadah itu lebih leluasa. Jadi bagaimana cara pakaian yang mungkin, ya, menurut kami ini adalah pakaian yang aman, nyaman, ya, aman, nyaman, ya. Nah, kemudian yang ini ditaruh di ke belakang, ya, sehingga dikeluarkan ini. Lalu yang di belakang ini supaya diberes-beresin, ya, sampai menutup pula, ya, bagian belakang itu, ya, bagian di belakang itu, ya, bagian di belakang sampai menutup, kemudian dirapikan kembali, ya. Kemudian lalu dipasang pakaian ihram, ya. Nah, mau berapa kuatnya? Ini tarik. Berapa? Ini aman, ya, nyaman, dan melangkah pun kita aman. Nanti kita akan berlari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah dan nama pilatnya. Rabbighfir warham wa'fu wa taqarrab, bisa, ya. Ini cara memakai pakaian ihram bagian di bawah. Lalu kita ulang kembali. Kita ulang kembali memakai pakaian ihram. Anggap pakaian yang celana ini tidak ada, ya. Terus ke belakang, ya. Terus kemudian tarik yang ini, ya.
sampai ke belakang, berarti 2 lapis di belakang ya. Terus nah, jadi ini adalah gunanya ketika kita tawaf nanti, yang ini untuk bisa dipegang oleh istri bagi yang suami istri ya, atau mungkin teman-teman yang lain ya. Ya. Lalu ini diatur, kemudian bagus ya, diatur, lalu digulung. Ini bagian atas untuk memakai pakaian ihram ya. Kemudian supaya lebih kuat, supaya jangan nanti dia runtuh atau jangan lepas nanti, boleh kita pakai ikat pinggang ya, pakai ikat pinggang. Dipakai ikat pinggang supaya dia lebih kuat ya. Di sini ada tempat uang nanti ya, di sini ada tempat uang ya. Jadi bapak dan ya, khusus bagi apa-apa nanti ya, untuk pergi tawaf, untuk sa'i, cukup membawa uang hanya 15 rial paling banyak ya, paling banyak. Jadi ini pakai ya, pakai tas, pakai ikat pinggang ya, pakai ikat pinggang. Ini ikat pinggang supaya jangan lepas nanti pakaiannya ya. Jika lepas itu ada ikat pinggang untuk menahannya. Lalu pakaian ihram yang bagian di atas, ya. Jadi tadi satu untuk di bawah dan satu untuk di atas ya. Jadi pakaiannya bagian di apa? Oke, digulung ya. Ya. Taruh ya, udah aja ya. Dan bisa kalau kita nanti punya teman, bisa saja kita bantu sama teman untuk memakai ya. Ini pakaian ihram ya, bagi laki-laki. Kemarin kita sudah sampaikan ihram ya, kesempurnaannya pertama adalah pakaian ihram ya. Pakaian ihram bagi laki-laki adalah 2 helai yang tidak berjahit, dan bagi wanita itu menutup sekalian aurat kecuali muka dan telapak tangan. Inilah kira-kira cara memakai pakaian ihram bagi laki-laki. Mungkin ada yang lebih benar, ada yang lebih bagus daripada ini ya, silahkan ya. Bukan berarti harus begini memakainya, harus dengan wajib cara begini, tidak ya. Yang penting bapak ya, saudara-saudara bisa memakai pakaian ihram itu dan melaksanakan kain itu dengan leluasa ya, aman dan nyaman, ini yang penting, dan bisa menutup aurat. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Sekian, terima kasih, mohon maaf bila kita berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.